Perawatan diri bukanlah jawabannya, setidaknya bukan satu-satunya. Tahun lalu di puncak gelombang kedua pandemi, seorang teman dekat dan sukarelawan bantuan COVID menelpon saya pada pukul 2 malam. Dia mengalami gangguan, dia telah menghabiskan siang dan malam mengordinasikan tempat tidur rumah sakit bantuan medis untuk banyak orang asing di seluruh negeri. Pada hari itu dia tidak dapat mengamankan tempat tidur untuk 2 orang. Kedua orang ini kehilangan nyawanya. Teman saya telah menginternalisasi bahwa ini adalah kesalahannya. Bahwa tidak memiliki akses ke tempat tidur adalah alasan orang-orang ini meninggal, dan itu karena dia. Dia mengulurkan tangan untuk memberitahu saya bahwa dia tidak tahu bagaimana perasaannya, dan dia tidak tahu bagaimana proses perasaan ini. Dan apakah saya bisa membantu? Ini dia masalahnya. Saya akan berbicara tentang dua hal di sini. Pertama, kita memiliki infrastruktur perawatan kesehatan yang hancur dan memburuk selama COVID-19. Setiap hari, warga harus berubah menjadi call center semalaman untuk mengordinasikan bantuan medis dan lainnya. Penting dan indah bahwa kami datang untuk satu sama lain. Tetapi penting juga untuk dicatat bahwa ini bukanlah masalah individu yang harus dipecahkan. Teman saya di sini telah menginternalisasikan keyakinan bahwa itu adalah tanggung jawabnya atas kehilangan nyawa, karena tidak mampu mengamankan tempat tidur rumah sakit, dan bukan tanggung jawab sistem karena tidak mampu menyediakan infrastruktur medis yang memadai. Hal yang sama berlaku untuk kesehatan mental, dan kebutuhan kesehatan mental tidak muncul dari kita sebagai individu saja, dan dipengaruhi oleh siapa kita, identitas kita, dan sistem pendukung yang kita miliki. Bagaimana respon terhadap hal ini kemudian menjadi perawatan diri sendiri. Kita telah dibuat untuk merasakan sepanjang hidup kita bahwa jika kita tidak mencapai model sukses tertentu, jika kita tidak menyelesaikan semuanya untuk diri kita sendiri, dan jika kita tidak dapat memperbaiki perasaan kita sendiri, kesalahan terletak pada diri kita. Ketika teman saya mencari bantuan, kami mencoba terapi lagi, terapi tidak berhasil untuknya. Apa yang berhasil adalah menyatukan komunitas sukarelawan bantuan COVID yang datang bersama untuk berbagi, memberikan dukungan, dan hanya memproses kesedihan yang mereka alami bersama. Dan tindakannya menjangkau saya, dan tindakan saya menyatukan komunitas untuk mendukungnya. Menunjukkan kepada saya bahwa bukan hanya perawatan diri yang menjadi titik henti kami. Ini menunjukkan kepada saya bahwa ada lebih dari kita perawatan diri. Kami telah diberitahu sepanjang hidup kami bahwa perawatan diri adalah solusinya. Bagaimana jika saya katakan itu bohong dan itu adalah solusi yang tidak berhasil? Lalu bagaimana tertanam dalam budaya kita, dalam perilaku kita, dalam perilaku kita? Mari kita lihat pada angka. Pada tahun 2021, industri kesehatan global bernilai 1,5 triliun dolar AS dengan peningkatan 5 hingga 10% dari tahun ke tahun. Tahun lalu 5,1 miliar dolar diinvestasikan dalam startup kesehatan mental. Saya mendorong Anda untuk berpikir bahwa industri yang dapat untung dari perilaku ini akan benar-benar membangun solusi yang menanganinya. Pada saat yang sama, WHO merilis data yang mengatakan bahwa pada tahun pertama pandemi, prevalensi global kecemasan dan depresi meningkat sebesar 25%. Komodifikasi perawatan diri dan pemulaannya sebagai solusi sosial itulah masalahnya. Bukan perawatan diri itu sendiri, penyebab struktural seringkali membuat perawatan diri begitu penting bagi kita. Kami menyadari bahwa kami membutuhkan sesuatu dan bahwa tanggung jawab itu pada kami, dan kami berusaha untuk melakukan hal yang benar, yaitu perawatan diri. Tapi ini jatuh datar, dan mengapa hal itu terjadi? Karena ada retakan struktural dan ketidaksosialan ekonomi yang hadir dalam sistem. Hal ini menyebabkan kita merasa kempes dan kalah. Perawatan diri dimulai sebagai bentuk protes oleh komunitas tertindas untuk merawat diri kita sendiri ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Ini dimulai sebagai perlawanan sistem yang menindas dan jauh lebih berpusat pada komunitas dan dipimpin oleh komunitas. Sebenarnya kembali ke kata-kata Andre Laudre, mereka menulis bahwa merawat diri bukanlah pemanjaan diri, itu pemeliharaan diri, dan itu sendiri merupakan tindakan seorang politik. Sejak saat itu hingga hari ini, perawatan diri dan akibatnya kesehatan fisik dan mental telah menjadi sebagai pemenang solusi untuk masalah yang sebenarnya struktural. Sementara itu, mengkomunikasi tindakan perawatan kecil yang membutuhkan siap untuk menjual paket. Perawatan diri menanggapi konsekuensi dan ketidakadilan sistemik dan tidak mengatasi penyebabnya. Tindakan perawatan juga ada dalam sistem struktur dan norma yang seringkali tidak mungkin dilalui sendiri. Biarkan saya memandu Anda melalui contoh ini. Bayangkan mereka mengalami serangan kecemasan. Saya mungkin melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti menonton TV. Saya bahkan mungkin memilih untuk pergi ke terapi sebagai tindakan perawatan diri atau menemui psikiater. Bahkan mungkin untuk memilih pergi ke sebagai perawatan diri.
bahwa saya dapat meninggalkan pekerjaan jika saya bukan seorang pengasuh, maka saya perlu melakukan seorang dapat perawat. Tetapi mungkin tidak bekerja untuk saya. Alternatif juga kasus itu. Disinilah tepatnya kepedulian masyarakat dan kepedulian struktural berperan. Bagaimana kita memahami ini? Kepedulian masyarakat pada dasarnya adalah orang-orang berkumpul untuk membangun sistem alternatif ketika sistem yang ada secara inheren bertentangan dengan kesejahteraan mereka. Sebagai contoh, saya yakin Anda masing-masing telah melihat penggalangan dana untuk membangun uang persediaan medis untuk seseorang atau untuk biaya operasi. Ini menggantikan hak kita dari sistem perawatan untuk memiliki hak dan akses ke perawatan kesehatan gratis. Pada saat yang sama, kepedulian struktural adalah tentang menanamkan kepedulian dalam sistem kebijakan dan proses dengan cara mendukung komunitas dan perawatan diri. Dan bahkan mungkin membuat kebutuhan alternatif komunitas seperti menyalahgunakan crowdfunding menjadi usang. Karena kita memiliki akses ke perawatan kesehatan merawat semua orang. Kami melihat bahwa model yang berpusat pada komunitas berhasil untuk teman saya. Seperti apa model yang berpusat pada komunitas bagi saya? Mungkin saya melakukan crowdfunding untuk terapi saya. Mungkin seorang teman membantu saya untuk merawat seseorang yang saya rawat. Itu juga bisa berarti menemukan bentuk penyembuhan alternatif dalam komunitas saya yang tidak bergantung pada terapis. Terapi saya dibayar, pekerjaan saya memungkinkan saya meluangkan waktu untuk kebutuhan kesehatan saya. Dan pengasuh diakui, mereka dibayar dan mereka didukung secara formal melalui sistem tunjangan negara. Artinya, meskipun teman saya masih menjadi sukarelawan, dia masih krisis, dia akan didukung oleh infrastruktur kesehatan medis yang memiliki persediaan medis yang memadai, tempat tidur, rumah sakit, dan dokter. Mengapa ini penting? Ini kembali ke pertanyaan sebab versus akibat. Untuk menanggapi krisis kesehatan mental yang dihadapi dunia, kita tidak membutuhkan perawatan diri. Kami membutuhkan pengembangan komunitas yang peduli dan membangun perubahan struktural, mengadvokasi, mengorganisir perubahan sistem yang kami butuhkan. Sekarang kita meluangkan waktu sebentar untuk memberitahu sedikit tentang diri saya. Saya seorang pengacara hak asasi manusia dan pembela keadilan sosial dan pembela. Dan saya memulai organisasi feminis hak asasi manusia bernama One Future Collective. Bagian penting dari fokus kami adalah membangun komunitas perawatan ini dan mengadvokasi serta mengorganisir perubahan sistem. Kembali ke awal perjalanan saya, ketika teman saya menelpon, saya bertanya pada diri saya, apa tanggung jawab saya di sini, apa peran saya untuk bermain, bagaimana kita melindungi dan merawat satu sama lain ketika kita gagal, dan bagaimana kita terus meminta penyalahgunaan sistem saat melakukannya. Inilah yang mendorong saya mulai proyek kesehatan mental COVID, yang sekarang menjadi proyek kesehatan mental untuk semua. Dari tahun lalu melakukan ini, apa yang muncul adalah tidak ada solusi tunggal yang mungkin ketika memenuhi kebutuhan komunitas memang beragam. Tetapi kita telah berhasil membangun model kepedulian yang menjelaskan keagamaan ini, dan kami telah membangun 3 model langkah yang cukup saling terkait. Yang pertama, menanggapi, memenuhi, dan kebutuhan mendesak masyarakat kita melalui upaya yang membantu. Kedua adalah menunjukkan stigma tabu terkait kesehatan mental yang ada untuk dapat menciptakan ekosistem yang memungkinkan di mana perubahan ini menjadi mungkin. Dan ketiga dan yang paling penting adalah mengadvokasi perubahan sistemik, tidak hanya untuk perawatan kesehatan mental, tetapi untuk perumahan yang terjangkau kehidupan yang bebas dari diskriminasi kekerasan, karena ini semua merupakan bagian integral untuk dapat mencapai hasil kesehatan yang kami harapkan. Pada tahun lalu, kami telah mendukung lebih dari 1.500 orang dengan perawatan intensif dan pembelajaran utama kami, bahwa kami perlu membangun model perawatan yang pada gilirannya membangun komunitas yang berdaya dan tangguh, yang dapat saling menjaga, mengadvokasi perubahan sistem pada dasarnya, untuk melihat bagaimana kita membangun model yang membuat kita mutlak. Dan ini membawa saya kembali pertanyaan perawatan diri. Tidak ada yang salah dengan beralih ke perawatan diri. Ketika segala sesuatu terasa luar biasa, kesehatan mental mengambil kursi belakang untuk mengambil jeda dan istirahat. Dan menyadari bahwa itu langkah yang tepat untuk Anda. Buat terapi, tenangkan di televisi atau musik. Namun ingatlah bahwa komitmen untuk peduli tidak terbatas pada itu. Kita perlu mengatur komunitas tindakan kita dan gerakan kita dengan hati-hati. Perawatan diri adalah jawabannya. Ini bukan satu-satunya jawaban. Jadi saya bertanya kepada Anda, seperti apa alternatif itu bagi Anda? Siapa yang dapat Anda hubungi untuk mendapatkan dukungan ketika Anda kesulitan? Struktur komunitas apa yang Anda bangun yang memberdayakan orang-orang? Dan saya akan meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Apa yang bisa dilakukan komunitas Anda?
Apa yang dapat Anda lakukan dengan komunitas Anda hari ini yang akan mengarah perawatan struktural di masa depan? Terima kasih.